biaya awalnya saya 25, istri 25, jadi 50 untuk. Baik, assalamualaikum teman-teman. Halo minasan. Halo. Halo. Kita hari ini akan melanjutkan obrolan yang kemarin. Ya, jadi proses suami sampai bisa ke Jepang seperti apa. Jangan lupa ya, tonton di sini nih. Yang sebelumnya makanya biar tahu ditonton dulu. Tonton dulu biar tahu. Oke, jadi alhamdulillah ya, sekitar 1 mingguan lebih kita sudah sampai di Jepang. Jadi kemarin kan sudah kita bahas nih lika-likunya, kemudian berapa lama. Pokoknya penuh perjuangan bisa sampai di sini berdua itu, betul Pak? Oke, sekarang kita akan spill biayanya. Ya, Visa TG ya. Visa Tokutei Gino untuk sampai di sini. Ini untuk gambaran aja teman-teman. Mungkin nanti setiap lembaga pasti berbeda-beda ya. Ini kita Secara akan umum aja, secara kita umum. akan bahas ya yang kita keluarkan selama ini gitu, biaya sampai kita bisa sampai di Jepang ini. Berapa, Bah? Paling kalau untuk yang umumnya dulu, jadi yang besar kita ambil besarnya itu, kita kan berdua. Jadi untuk pekerjaannya tanpa visa, tanpa paspor itu udah tahu sampai sini ya. Jadi udah di sini. Itu biaya awalnya saya 25, istri 25. Jadi Betul. 50 untuk biaya kerjaan dan tiket. Nah, 50 itu belum termasuk semua. Jadi karena saya harus bikin paspor Betul. dan Medical check up. medical check up, terus setelah beres itu kita bikin visa. Kemudian sebelum visa itu kita bikin EKTLN dulu ya. IKTLN dulu ya, lupa IKTLN. Nah, itu kan Baru visa. memang kalau untuk pembuatannya itu bisa dibilang masih ringan ya. Tapi yang berat itu di biaya transportasi. Betul. Transportasi kan kita berangkat dari Klaten, terus, dan ini Minasang harus tahu karena segalanya suatu kadang dadakan, makanya kita harus siap-siap. Harus siap. Kita kan beli tiket kereta itu nggak bisa beli yang sebulan sebelum karena ngedadak karena ya. kan nggak Mau tahu. nggak mau harga segitu kita ambil. Tapi kan itu buat kelancaran kita. Akhirnya ya kalau ini hanya hitung-hitungan biaya perjalanan sampai dari Klaten ke Bandung, bahkan dari Bandung kan Ke langsung Jakarta. nge-booking untuk perjanjian visa kan. Akhirnya kita stay dulu di Bandung, Langsung lalu ke Jakarta. Jakarta. Nah, jadi yang besar itu intinya kalau untuk kerjaan kan memang toh segitu, tapi yang kadang biaya yang harus kita persiapkan di saku yang harus lebih itu ya transportasinya. Dan transportasi kan bukan hanya transportasi. Contoh kita di Jakarta kan perlu makan, Isi bensin. perlu minum. Kita beres dari kereta kita nggak bisa jalan ke kantor. Betul. Dari kan kita di Pasar Senen berhenti deh. Sedangkan pembuatan visa itu di EPS daerah Kuningan. Jadi lumayan, dari Senen ke Kuningan tuh lumayan. Makanya mungkin kalau dihitung semuanya dengan semuanya, karena kemarin kebetulan saya kan nggak ada akte ya, mau gak mau cari Paspor. gimana caranya bisa ya. Akhirnya pokoknya kalau semua mungkin sekitar 70-80 habis lah berdua ya. Berdua 70-80 itu habis. Karena ya itu tadi ya, selain biaya-biaya yang diperlukan, misalkan medical check up itu kita di Jogja itu sekitaran 1.800.000 nih berdua ya. Nanti mungkin teman-teman medical check up di tempat lain kan pasti berbeda ya. Jadi ini yang kita alamin berdua ya. Kemudian setelah itu paspor ya suami, karena ya bisa dibilang jalan pintas gitu karena nggak punya akte ya, akhirnya lumayan juga mengeluarkan uang sampai dua.
Lanjut untuk EKTLN itu karena KTP kita masih Bandung ya, jadi kita Bandung. ya, jadi kita akhirnya ke Bandung untuk bikin EKTLN itu. Jadi untuk bayar BPJS ketenagakerjaannya itu berbeda gitu. Setiap mungkin karena suami newcomer ya, jadi kemarin itu sekitar 189.000. Kemudian untuk saya 156 deh kayaknya. Jadi sekitar 200 kurang ya. Jadi kalau berdua mungkin 400-an kurang seperti itu. Itu untuk di BP2MI ya. Di situ. Lanjut kalau untuk visa kemarin karena kita minta dikirim ke rumah, kan mungkin untuk visa itu satunya 550-an ya. Iya. Karena kita minta Jadi dikirim, ada option 2, bisa diantarin ke rumah, betul, bisa kita diambil. bisa, Kalau yang diambil nanti via email dikasih tahu. betul. Karena kita minta dikirim ke rumah, jadi berdua itu 1.300.000, pokoknya 1.400.000 kurang. Seperti itu ya. Jadi untuk biaya-biaya yang harus dipersiapkan, yang pasti biaya proses dokumen setelah tanda tangan kontrak dokumen kan itu sampai tiket berangkat itu kita 25 juta masing-masing, jadi 50 juta. Kemudian itu tadi medical check up, paspor karena saya paspor sudah ada jadi nggak perlu bikin. Kemudian bikin EKTLN dan visa. Itu yang inti ya, biaya inti. Cuman persiapkan juga biaya transportasi yang jauh dari pusat kota gitu. Seperti saya kan kemarin nggak bisa ngurusin dokumen di Jogja atau di betul. Klaten karena saya masih domisili Bandung, jadi harus ke Bandung. Bandung pusatnya kan nggak ada pengurusan visa di Bandung kemarin. Nggak ada. Jadi visa itu ada di kota-kota besar ya. Jakarta, Surabaya, Bali kemarin. Sama Medan kayaknya. Kalau untuk Surabaya dan Bali tidak perlu janji, temu janji. Tapi kalau di Jakarta harus janjian dulu. Jadi kita bakal datang kapan, kita harus janjian dulu seperti itu. Nanti ada di websitenya ada di situ. Seperti itu persiapan fisik persiapin, pesak persiapin dan mental. Karena sedikit melenceng dari tema karena ketika saya kesini bahasa yang dipelajari di LPK, bahasa yang saya pelajari di buku ternyata ketika pergi apalagi Kansai Bank namanya ya, iya. Atau Hatsung Kansai itu kalau di kita tuh logat kan, orang Sunda beda punya logat sendiri, orang Jawa punya bahasanya sendiri. Ternyata sama orang di Jepang, orang Kansai sama. pun punya bahasa sendiri. Betul, makanya itu persiapan lah intinya. Cuman kalau kita menguasai bahasa generalnya insya Allah ya, bahasa Jepangnya insya Allah. Cuman ada nanti yang bahasa-bahasa yang aneh dan pada ini itu akan menjadi makanan sehari-hari kita. Baik, itu kan tadi sudah nih spill biaya ya. Sekarang kita tanya nih ke Pak Suami nih, Abah bagaimana kesannya pertama kali datang turun dari pesawat nih di Kansai Kuko ya, di Bandara Kansai Internasional, turun menginjakan kaki di Jepang, kemudian melewati prosesnya di imigrasi sampai keluar bandara dan dijemput ya naik mobil sampai di sini di tempat tinggal kita ini di Osaka. Bagaimana nih? Kalau untuk pertama masih serasa nggak nyangka ya, karena memang ini yang diinginkan, ini yang dicita-citakan, bisa kerja bareng istri di Jepang. Dan qadarullah Allah mengizinkan. Ketika pertama kali menginjak Jepang tuh Masya Allah, berarti Allah tuh maha baik gitu. Apapun yang saya khususnya cita-citakan, apa yang saya selalu tersirat di dalam hati, selalu meskipun butuh waktu yang cukup panjang, tapi Allah selalu kabulkan. Kadang kita yang kurang sabarnya, kita yang buru-buru, kita yang selalu bahasa Sundanya gurung-gusuh gitu. Tapi dalam proses itu kalau kita nikmatin, ternyata Allah mengabulkan. Walaupun kita maunya ke timur, tapi Allah mengabulkannya di barat. Nah akhirnya saya sampai habis ini sama istri habis itu, bahkan diomongin ini, diomongin itu, tapi ketika Allah ridho ya alhamdulillah sampai sini juga gitu. Sampai bisa kerja sama istri, bahkan kerja pun kalau saya pribadi bahasanya bisa terus up, kalau istri udah oke bahasanya, kalau saya terus bahasanya up itu dalam kerjaan tuh mudah ya. Dan keseharian memang seperti kalau di Jepang itu lebih ke pekerjaan tuh baku. Jadi baku maksud kayak dari timing. Kita masuk jam 9. Contoh kalau kita ke kantor 8.30 tuh dimarahin, nggak boleh dulu megang apapun. Kalau mau belajar udah diam di tempat, duduk. Nggak boleh. Ketika
QK atau istirahat, kalau udah jam 11 udah makan dulu, nggak boleh megang apa, Mati-mati. pokoknya lagi megang apa ngelepasin. Nah, Tinggal dipasrahin ya ke ketika temennya, jangan dipasrahin, langsung tinggal begitu aja. kita pas kemarin aja lagi sibuk-sibuknya, padahal masih sibuk-sibuk, tapi Pulang. ketika jam 6 Pulang. rokuji sana. pulang, saya lagi megang apa tuh kemarin sampah, Pulang. udah pulang, istri lagi megang pengguna, udah suruh pulang. Nah, itu kadang nggak ada waktu, tangguh sebentar lagi, nggak ada. Kalau Jepang jam 6 Kagok nggak pulang, ada. jam 9 masuk, udah itu. Nah, itu menjadi pelajaran bagi saya, menjadi momen penting karena memang waktu itu sangat dihargai di sini. Betul. Makanya orang Inggris the time is money, itu betul-betul gitu. Semenit pun kalau di Jepang jadi uang kalau kita bisa memanfaatkannya. Makanya kalau untuk apa sih yang dirasakan, ya masih satu asa mimpi, tapi udah di sini gitu. Tinggal semangatnya, tinggal kita benar-benar jangan lupa tujuan. Sampai. Karena kebanyakan orang yang sudah sampai sini tuh lupa tujuan. Yang tadinya ingin nabung, yang tadinya ingin punya sesuatu di Indonesia, Merubah perekonomian. tapi ketika pulang ke Indonesia tuh malah mulai dari nol. Bahkan teman-teman yang tadi bareng merintis di Indonesia udah maju, kita di Jepang karena kita lupa dengan tujuan, kita hilang arah, akhirnya ketika pulang tuh malah mulai dari nol. Bahkan mau pulang pun malu karena kita di Jepang belum punya apa-apa dan di rumah belum punya tabungan apa-apa. Intinya semoga saya sama istri juga istiqomah untuk selalu ingat dengan tujuan, selalu ingat dengan apa sih sampai kita ini kerja nyampe Jepang, ya karena ada tujuan. Semua orang punya tujuan, semua orang punya target, Punya mimpi. punya mimpi. Intinya jangan lupa, jangan sampai melenceng daripada garis haluan itu. Kalau sudah melenceng udah habis, bahkan mau pulang pun malu karena awal mula kita pergi ke sini tuh untuk apa gitu. Seperti itu pesan dari saya teman-teman. Pokoknya yang tadinya mimpi jadi kenyataan, yang tadinya Jepang hanya tahunya dari anime, yang tahunya tadi Jepang dari Benteng Takeshi, dari Ninja Warrior, sekarang saya bisa di Osaka. Alhamdulillah bisa nginjak bandara Kansai, Masya Allah. Semua berkat izin Allah dan Alhamdulillah. dukungan penuh dari istri semua, Masya Allah. Tabarakallah. Semoga kita, istri saya, teman-teman, orang tua kita dalam keadaan sehat, lindungan Allah. Pokoknya semangat, rupiahkan. Oke, itu ya. Terus kalau untuk di kerjaan nih di Kaisa bagaimana? Katanya tadi kalau untuk kerjaan itu cenderung, kalau untuk Yari katanya untuk cara kerjanya itu kita bisa mengikuti, Udah bisa lah. Cuman kadang bingungnya itu dalam perintahnya, karena saya belum terlalu menguasai bahasa Jepangnya, masih haheho. Kadang belum ngerti itu antara pertanyaan, pernyataan, dan perintah ya. Jadi masih bingung. Jadi saya belum bisa membedakan nada gitu. Karena orang Jepang tuh bicara itu mainkan nada. Kalau merintah agak tarik, kalau nanya suaranya naik gitu. Kalau ngobrol kalem-kalem. Tapi sampai saat ini seminggu mungkin masih terus adaptasi ya. Masih terus pelan-pelan membiasakan bahasanya. Insya Allah pokoknya kalau untuk Yari katanya, untuk di lapangannya jadi gembanya bisa lah mengerjakan karena udah beberapa kali melihat dan melakukannya oke. Cuman ketika ada perintah baru dengan bahasa yang Masya Allah cepet banget ngomongnya, sambil lari kadang. Okay. Apa ya tadi nyuruh apa gitu, wakarimashita udah kayak gitu. Apa ya tadi sampai memang mikir sibuk, loading kalau gitu di di kantor sini. memang sibuk harus kesini ke situ, tapi rame gitu, senang gitu bisa main sambil ketawa-ketawa. Meskipun saya diajak ngobrol gak ngerti, ya ketawa-ketawa bareng. Intinya apa ya yang penting pede aja gitu ya. Cuma ya itu tadi, kalau poin pentingnya kalau kerja di Jepang, kalau misalkan memang ngerti, paham apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, ya udah bilang hai wakarimashita. Tapi kalau tidak tahu jangan bilang hai padahal bingung ini tuh tadi disuruh apa ya, buang sampah apa, suruh ngambil apa ya. Mending kita ke kuning lagi daripada kita bilang hai tapi ternyata salah gitu. Jadi lanjut lagi, kalau misalkan salah, memang kita salah, ya udah minta maaf, jangan iwake bakari gitu. Jadi jangan selalu memberikan alasan dah tadi mah gini, dah tadi kebiasaan tuh orang Indonesia ya, termasuk kita. Tapi kalau di Jepang jangan sampai, pokoknya kalau di dunia kerja ya keras gitu. Kemarin soalnya saya sempat salah
Tapi saya sumimasen deh stabil. Kalau salah ya nggak udah. apa-apa, karena bilang. kemarin memang Sokoing yang lain pun memahami karena baru, jadi oke lah, nggak apa-apa gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk kerja di Jepang ya apa ya, semua orang bisa sih. Maksudnya di sini tuh kita tanpa keahlian khusus pun, yang penting punya persyaratan itu. Kalau udah di tempat kerjanya bisa kok kita perhatikan, oh cara kerjanya seperti Cuma ini. kita harus teliti ketika melihat lagi diajarkannya. Nah, kita belajar, setelah itu yang penting pede. Intinya kita tunjukkan kalau kita tuh gambate, kalau kita tuh semangat dan kita pede gitu. Nanti lama-lama juga terbiasa karena sering melakukan itu gitu. Terus kalau kita banyak ketakutan, aduh aku takut deh, nanti takut jatuh, takut salah, takut udah nanti malah nggak bisa. Ya udah yang penting pede. Kalau misalkan memang belum pede ya minta didampingi gitu. Nanti setelah pendampingnya bilang udah oke, udah bagus kok, very good, sampai kemarin tuh bilang kayak gitu, very good gitu, udah kan kita pede kan, ya udah nanti lama-lama kita bisa kerja sendiri seperti itu. Yang penting semangat terus. Jadi selain selain menghafal urutan pekerjaan, kita juga kan harus menghafalkan bahasanya tuh apa aja. Itu kemana-mana harus bawa teco atau bawa memo. Jadi yang nggak tahu ditulis. Nanti kalau misalkan itu pas di rumah kita fokus lagi nih. Oh tadi tuh ini. Oh hari ini kita dapat kosakata baru nih. Ini artinya ternyata ini. Seperti itu. Diulang-ulang lagi. Nanti pas ketemu apa kok nggak tahu, tanya ke orang Jepangnya. Nanti kalau misalkan nggak tahu lagi ya udah di rumah sambil pelajari apa. Oh udah tahu. Kalau belum tahu ya udah tanya lagi sampai benar-benar paham. Seperti itu. Nanti ya usahakan cepat adaptasi. Kalau cepat adaptasi kita insya Allah cepat juga bisa kerjanya. Kayak gitu ya kalau di Jepang itu. Semoga saya cepat adaptasi guys. Sama ya, karena saya pun juga sama. Maksudnya di lingkungan baru kan juga tetap nanti kan ya tetap berbeda gitu. Seperti itu. Buat teman-teman yang pengen ke Jepang, kerja ke Jepang, magang ke Jepang, dan mungkin sekarang ada itu ya, betul, ada program baru lagi nih pemerintah nih, G2G, terus ada apa lagi deh, ada baru lagi, pokoknya Jepang sedang membuka lowongan besar-besaran. Malah di perusahaan ini kemarin baru juga kita datang udah ada yang baru lagi. Benar-benar Jepang lagi jadi, butuh banget. Kayaknya memang paling betul deh kabur aja dulu, coba ya. Maksudnya apa ya di sini? Ya itu tadi yang saya bilang, tidak perlu keahlian yang benar-benar, yang penting ya udah kita semangat, nanti juga bisa kok kerja seperti itu. Kalau di dunia kita kebetulan ya dikasih orang-orangnya baik, alhamdulillah baik-baik semua, pada sabar ya, pada sabar ngajarinya gitu kan. Tapi memang pekerjaan kita dituntut sabar sih, kalau nggak sabar ya udah gitu. Karena kita kan mengurus manusia. Iya betul, karena kita jasa ya, jadi kita melayani kayak gitu kan. Jadi kalau nggak sabar-sabar ya udah akan kuat. Malah kita nanti yang ikutan ini diurus. Malah kita yang ikutan diurus. Seperti itu. Sehat selalu ya teman-teman. Baik, untuk kali ini mungkin cukup ya. Jadi untuk teman-teman, khususnya untuk Kaigo, boleh kita sharing, boleh kita sharing, kemudian berbagi ilmu dan pengalaman untuk yang senpai dan yang lebih lama dari kita. Misalkan kita ada salah juga, silahkan dikomentari, dikoreksi, dibenarkan, dikasih tahu yang benar seperti apa, karena sama-sama kita juga lagi belajar seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk kali ini, cukup sekian, kita akhiri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke. Dan terakhir, rupiahkan mata